Allah. Bismillah. Ayo, jelas. Atas nama siapa? AU. Fotonya saya itu yang paling paling glowing itu. Silakan dibuka kalau di kitab saya halaman 45, kita akan membahas mengenai walimatul urus. Walimat al-urus. Sudah ketemu kalau di kitab saya ini 49 ya. Oke, videonya biar kelihatan muka saya. Ini kartunya kurang kayaknya. Saya pindah ke sana aja ya. Tolong ambilkan kursi. Ada kursi enggak? Kursi berdiri gitu. Kursi seperti ini. Kecil enggak apa-apa. Atau kursi yang meja makan itu enggak apa-apa. Mohon dimaklumi karena ini tadi masih pindah-pindah. Kayaknya di sini lebih oke. Itu kursi itu loh, kursi itu loh. Agak buruan dikit. Baik. Baik, silakan dibuka halaman 49 terkait walimatul urus itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bisa kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang walimatul urus. Jadi bahasa Arabnya adalah walimatul urus. Ain, ro, sin. Sebagian orang melafalkan urus, bukan. Tapi walimatul urus. Menggunakan sin, tidak menggunakan shin. Nah, apa yang dimaksud dengan walimatul urus ini? Walimatul urus ini adalah ya mudahnya ini jamuan pernikahan. Walimatul urus ini adalah jamuan pernikahan. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian kesunahan ini terlaksana dengan jamuan berupa daging, baik bagi yang mampu ataupun tidak. Jadi artinya gini, kalau seandainya orang dia mampu untuk menyembelih kambing umpamanya, kemudian menjadikan itu walimah, ya berarti dia mendapatkan kesunahan. Dan apabila dia tidak mampu, kemudian ya memaksakan diri umpamanya, ya, maka di sini juga terlaksana kesunahan tersebut. Atau bisa juga berupa yang lain, bisa juga berupa makanan yang lain. Jadi boleh dengan daging, boleh dengan selain daging. Kemudian mengenai waktunya, ini waktunya longgar, ya tidak harus setelah akad, enggak harus. Yang jelas adalah dimulainya setelah akad, kemudian sampai suami ya sampai terserah bisanya kapan gitu. Yang jelas ini enggak harus setelah akad langsung. Boleh dimulai pada saat akad dan keutamaannya adalah ketika suami istri ini sudah melakukan hubungan badan. Seperti itu. Jadi sudah berhubungan badan, kemudian baru melaksanakan yang namanya walimatul urus. Tapi biasanya di Indonesia kebalikannya ya, mereka biasanya habis akad itu langsung walimah, kemudian baru setelah acara rame-rame gitu, baru mereka melakukan hubungan badan, honeymoon biasanya, seperti itu.
Tapi ya ini sunnahnya utamanya adalah ketika sudah melakukan hubungan badan. Suami istri sudah melakukan hubungan badan. Para ulama mengatakan al-afdal fi'luha ay fi'lu walimatil urs ba'da dukhul. Jadi setelah melakukan hubungan badan. Jadi kita perlu tahu bahwasanya walimah atau jamuan makan ini ya diselenggarakan, diadakan, tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahaddus bi ni'amillah. Jadi karena senang, karena ingin menyampaikan, ingin mempublikasikan tentang kenikmatan yang ia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini adalah pernikahan. Atau karena ada rencana-rencana yang terrealisasi misalnya. Atau karena kelahiran bayi misalnya. Dan yang lain sebagainya. Oleh karenanya seseorang melaksanakan atau mengadakan yang namanya walimah, jamuan makan. Kemudian dalam hal ini ya karena jamuan makan berarti yang mengundang orang lain kan. Ya alangkah baiknya yang diundang ini datang. Karena mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi seorang mukmin itu tidak sempurna imannya sehingga dia mencintai saudaranya muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seperti itu. Dan menghadiri atau memenuhi undangan semacam ini termasuk bukti bahwasanya ya bukti cinta kita kepada orang yang mengundang kita dan akan menumbuhkan rasa cinta tersebut. Ya biasanya orang kalau diundang kemudian nggak datang biasanya ya kecewa gitu. Nah, terkait menghadiri undangan pada jamuan pernikahan semacam ini bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan hukumnya ya memenuhi undangan walimatul urus ini adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Jadi para ulama mengatakan idza kanatil walimata ursin fal ijabatu 'alaiha wajib. Jadi apabila walimahnya ini adalah walimatul urs, maka memenuhi undangan walimatul urs ini hukumnya adalah wajib. Jadi tidak seharusnya, tidak sepantasnya, tidak seyogyanya tidak hadir dalam kegiatan seperti ini kecuali apabila ada uzur. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jadi idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Yang mananya adalah apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri jamuan makan, falyatiha, maka hendaknya dia datang. Maka hendaknya dia datang. Dan al-walimah yang dimaksudkan di sini adalah walimatul urs, jadi pernikahan. Kemudian ada juga hadis, kalau hadis yang tadi saya sebutkan itu riwayat sahih, riwayat Bukhari Muslim. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, tud'alah al-aghniya wa tutrakul fuqara, wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah." Saya ulang. Syarrut ta'am ta'amul walimah, tud'alah al-aghniya wa tutrakul fuqara wa man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulah. Syarut ta'am, makanan yang buruk, yang paling buruk, ta'amul walimah adalah makanan yang dihidangkan pada jamuan makan pernikahan yang bagaimana? Tud'alah al-aghniya, yang mana pada walimah itu yang diundang hanya orang-orang kaya. Waktu turakul fuqara, sedangkan yang fakir-fakir, yang miskin-miskin, yang kiri-kiri itu ditinggal, nggak diundang. Nah, wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah. Adapun orang yang tidak memenuhi undangan walimatul urus tanpa ada uzur tentunya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi dari sini para ulama mengatakan bahwa memenuhi undangan jamuan makan pernikahan ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya hukumnya wajib kecuali apabila ada uzur. Uzur ini seperti apa? Para ulama mengatakan, dan di sini saya tulis juga di buku, uzur itu seperti
adanya kemungkaran yang tidak berhenti dan tetap terjadi. Jadi dia datang ataupun dia nggak datang, itu kemungkaran tetap berlanjut, tetap terjadi. Jadi misal ada orang mengadakan jamuan makan, acara pernikahan, walimatul urus. Kemudian dia ini mengadakan di sana itu ada kegiatan kemungkaran, ada kemaksiatan di sana. Nah, yang selaku yang diundang ini kehadiran dan kealpaan kita itu nggak berpengaruh. Nah, kehadiran dan kealpaan kita itu tidak berpengaruh. Oleh karenanya para ulama mengatakan termasuk udzur adalah an yakuna hunaka munkarun la yazul bi hudurihi. Jadi adanya kemungkaran yang tidak hilang dengan kehadiran kita. Artinya apa? Kehadiran kita ini nggak memberikan efek apa-apa. Jadi hadirnya kita atau tidak adanya kita nggak ada bedanya. Maka di sini ya sudah, daripada hadir dan maksiat tetap jalan, ya sudah, maka kita mendapatkan uzur. Kita boleh untuk tidak mendatangi undangan tersebut. Seperti apa? Kasyurbil khamri, minum khamr. Kemudian wadhurbi bil alatil malahi, ya. Memainkan alat-alat musik yang diharamkan. Ini termasuk uzur apabila kedatangan kita ini tidak menjadikan berhenti. Bagaimana jika kehadiran kita ini menjadikan kemaksiatan itu berhenti, bubar, buyar, bagaimana? Ya. Para ulama mengatakan amma idza kana la yazulu illa bihudurihi wajib huduruhu. Adapun apabila kemungkaran ini ya tidak berhenti kecuali dengan datangnya kita, misalnya kita diundang dan orang ini karena saking segannya dengan kita umpamanya, kalau kita datang dia malu sehingga dia akan menghentikan kegiatan maksiat tersebut. Artinya apa? Dengan kehadiran kita maksiat akan terhenti. Maka di sini hukumnya menjadi wajib. Dan wajibnya dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah huduruhu lidda'wah. Pertama dia memang diundang untuk hadir, walimah kan. Yang kedua adalah izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran. Karena dengan dia hadir, kemungkaran itu menjadi terhenti, menjadi hilang. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Contoh-contoh mungkar tadi ya sudah kita sebutkan, minum khamr, kemudian perbuatan-perbuatan fasik misalnya, ya, yang ini banyak terjadi di masa sekarang. Jadi seorang muslim ini ya punya kewajiban apabila melihat suatu kemungkaran, maka dia punya kewajiban untuk mencegah dari perbuatan mungkar tersebut, memberikan nasihat dan seterusnya. Apabila mempunyai kemampuan untuk mengerjakan hal itu, tidak meninggalkan, tetapi dia mencegah kemungkaran tersebut. Nah, berikutnya adalah di sini saya sebutkan bagaimana apabila ketika kita dalam kondisi puasa, kebetulan hari itu ada undangan walimah. Ini bagaimana ini? Apakah tetap wajib datang atau tidak? Kalau walimah ya selama tidak ada uzur, puasa atau tidak, dia punya kewajiban untuk tetap datang. Tetapi bagaimana, apakah dia ini harus makan apa tidak? Jawabannya adalah tidak harus makan. Dalam kondisi seperti ini, orang ini tidak harus makan. Tidak harus makan. Jadi puasa ini bukan uzur. Puasa ini bukan uzur yang menjadikan memenuhi undangan ini menjadi tidak wajib. Tidak. Jadi orang mau puasa atau tidak, ketika dia diundang untuk acara walimatul urus ini, maka dia tetap wajib. Dia tetap punya kewajiban untuk datang. Nah, kemudian, saya sebutkan di sini, dan jika ia melanjutkan puasa, memberatkan pihak yang mengundang, maka berbuka dan membatalkan puasa lebih diutamakan. Jadi seperti ini. Kadang kan orang yang undang kita ini ya pengennya kita senang-senang di situ, ingin menikmati makan yang dihidangkan dan seterusnya. Apabila yang mengundang ini merasa berat, seandainya kita ini melanjutkan puasa kita, maka di sini puasanya kita ini ya diutamakan untuk kita berbuka. Jadi di sini dalam kondisi seperti ini membatalkan puasa lebih diutamakan. Ini adalah apabila puasanya puasa sunnah. Adapun puasa wajib ya tetap
dia harus melanjutkan puasa wajib tersebut. Karena kalau orang sudah melakukan perbuatan wajib, sholat wajib misalnya, haji wajib, puasa wajib, ya ini tidak boleh diputuskan. Tidak boleh diputuskan ya secara umum seperti itu, kecuali kalau ada uzur. Nah, di sini bukan termasuk uzur. Jadi di sini ya diutamakan untuk membatalkan puasa adalah apabila puasa yang dilaksanakan adalah puasa sunnah. Adapun kalau puasa wajib maka dia melanjutkan puasa tersebut. Tadi saya sebutkan ya, ini mumpung mungkin ada yang bertanya, memang ada haji sunnah, umroh sunnah, ada. Haji wajib ya yang pertama kali itu, kalau memang dia mustati' dan seterusnya, syarat-syarat wujubnya terpenuhi berarti wajib. Adapun haji yang kedua, ketiga, keempat itu hukumnya adalah sunnah. Seperti itu. Tapi dalam masalah haji ini ada pengecualian ya, tetap masalah haji ini walaupun orang hajinya ini haji sunnah, maka tidak boleh diberhentikan. Seperti itu. Kemudian setelah membahas mengenai walimatul urus di sini, kita akan membahas mengenai beberapa hukum yang berlaku bagi suami istri. Karena pernikahannya sudah sah, berarti ya sudah. Yang laki-laki menjadi suami, yang perempuan menjadi istri. Masing-masing dari keduanya ini harus tahu hak dan kewajiban pasangannya. Jadi haknya suami apa, kewajiban suami apa, haknya istri apa, kewajiban istri apa. Ini masing-masing harus tahu biar tidak sampai menuntut sesuatu yang bukan haknya. Ya. Biar tidak sampai melalaikan sesuatu yang merupakan kewajibannya. Baik suami maupun istri. Nah inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Supaya apa? Supaya salah satu dari pasangan ini tidak menzalimi yang lain. Menuntut sesuatu yang bukan haknya atau meninggalkan sesuatu yang merupakan kewajibannya. Nah, ini berarti dia terjatuh pada perbuatan dosa. Seperti itu. Nah, di sini saya sebutkan yang pertama adalah hak suami. Di sini ada sebuah hadis yang sangat penting untuk kita hafal, kita pahami maknanya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga para imam hadis yang lainnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'zamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu. Jadi saya ulang, a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'zamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu. Mananya adalah a'zamun nas, manusia yang paling besar haknya. Ini a'zamun nasi haqqan, manusia yang paling besar haknya 'alal mar'ati bagi seorang perempuan. Siapakah itu? Zaujuha adalah suaminya. Jadi paling besar haknya yang harus dikerjakan, harus ditunaikan. Wa a'zamun nasi haqqan 'ala rajuli ummuhu. Sedangkan orang atau manusia yang paling besar haknya yang harus ditunaikan ya atas seorang laki-laki adalah ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Jadi penting sekali kita menghafal, ya apalagi yang sudah berkeluarga atau mau berkeluarga atau sedang upaya untuk berkeluarga. Lah ini penting gitu. Jadi pernikahan itu tidak hanya pada saat hari pertama pesta selesai gitu. Enggak. Jadi ada beberapa perkara yang harus diketahui supaya tidak sampai kita terjatuh kepada perbuatan maksiat. Nah, hadis ini ya menjelaskan kepada kita betapa besar haknya suami atas istrinya. Jadi bagi kaum perempuan yang punya suami, ketahuilah wahai ladies, kaum perempuan, ikhwat muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya suami-suami Anda ini punya hak yang besar atas diri Anda. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi perempuan beberapa hal. Mengharamkan bagi perempuan beberapa hal. Apakah itu? Bagaimanakah itu? Yang pertama adalah perempuan ini haram hukumnya keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya. Ini tidak boleh ya perempuan misalnya keluar rumah tanpa mendapatkan izin dari suaminya dan bukan dalam kondisi darurat.
Jadi kalau tidak ada izin dari si suami, kemudian juga bukan dalam kondisi darurat, ya berarti perempuan tidak boleh keluar rumah. Perempuan tidak boleh keluar rumah. Ya, karena ini hukumnya haram. Ini kalau rumahnya rumah suami ya, atau rumah yang disewa oleh suami. Beda pembahasan kalau rumahnya istri, suaminya yang numpang. Itu lain lagi ceritanya. Ini belum saya bahas. Yang penting kita paham terlebih dahulu bahwasanya ketika rumah itu adalah milik si suami atau yang menyewa adalah suami, artinya apa? Di sini walaupun secara bangunan fisiknya ini bukan milik suami, tapi manfaatnya milik suami karena dia sudah nyewa. Maka di sini si istri tidak boleh keluar tanpa izin dari suami, tanpa ada kondisi darurat. Yang pertama. Yang kedua adalah mempersilahkan masuk ke rumah suaminya atau rumah yang disewa oleh suaminya orang yang tidak disukai oleh suaminya tanpa izin dari suaminya. Jadi saya misalnya ya punya rumah atau kita tinggal serumah dengan istri saya, maka apabila ada orang yang saya tidak suka dengan orang itu, maka istri saya ini tidak boleh memberikan izin kepada orang tersebut. Orang tersebut saya nggak suka dan saya nggak memberikan izin. Walaupun orang itu adalah kerabat dekatnya. Tidak boleh. Seperti itu ya. Kenapa? Saking besarnya hak suami. Ini dasarnya apa Ustaz? Ada dasarnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, wala ta'dzan fi baitihi illa biidznih. Wala ta'dzan fi baitihi illa biidznih. Jadi seorang istri ini tidak berhak untuk memberikan izin pada orang lain untuk masuk ke rumah suaminya tanpa izin darinya. Nah, ini yang para laki-laki ini harus mengajarkan kepada si suami. Istri juga harus paham. Jadi kalau seandainya ditinggal pergi oleh si suaminya, itu jangan asal ada tamu kemudian dipersilahkan. Berapa banyak itu atau beberapa itu kasus ya ruda paksa itu kan gara-gara seperti itu. Yang mungkin perempuannya ini sudah dipantau terlebih dahulu, nunggu suaminya keluar, kemudian dia pura-pura bertamu, modus kan akhirnya. Nah ini harus hati-hati. Bagaimana yang benar itu? Alhamdulillah yang diajarkan adalah gini. Saya misalnya dulu ketika saya dengan istri saya ya di rumah yang kami tempati itu, saya bilang kepada istri saya, kalau ada tamu laki-laki jangan dibukakan. Intip dari jendela. Maaf, Ustadz tidak ada, Ustadz sedang keluar. Seperti itu. Jadi nggak dimasukkan, teman-teman. Nggak dimasukkan. Jadi memang ya seperti itu, seperti itu. Ini lebih aman gitu, lebih protektif terhadap perempuan daripada segan kemudian masukkan. Ya, saya masih ingat gitu. Saya pernah suatu ketika datang ke salah satu Ustadz Syahama, Masya Allah alumni global juga. Saya datang ke rumah beliau dan istrinya itu kenal saya. Saya datang ke rumah beliau, Assalamualaikum. Mbak, Ustadz wonten gitu. Ustadz ada. Kemudian Ustadz ini istrinya Ustadz ini yang kita saling kenal ini itu dari jendela. Ngapunten Ustadz dereng doki njenengan tos nggih di luar. Ini harus saya terjemahin. Yang terjemahnya adalah mohon maaf Ustadz, ini suami saya belum datang, mau ditunggu di luar dulu. Karena kebetulan ini istrinya sedang sendirian gitu dengan anak-anaknya. Padahal sudah kenal saya dan seterusnya. Tapi ya itu yang lebih protektif, lebih selamat daripada ya kan, berapa orang itu yang karena makanya ada istilah pagar makan tanaman. Dan di sini saya ingin menceritakan cerita ini seringkali saya sebutkan. Cerita ini terjadi di Habasyah. Habasyah itu Afrika. Jadi seringkali disebutkan oleh guru-guru kita karena mengabaikan permasalahan kholwat. Kholwat itu apa? Kholwat ini adalah berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu namanya kholwat. Di tempat yang sepi atau yang tertutup. Yang hanya ada mereka berdua. Itu namanya kholwat. Jadi dua orang, laki-laki perempuan lawan jenis, tidak ada pihak ketiga yang disegani, yang mencegah kholwat. Nah ini berarti namanya kholwat dan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Nah, ada kisah di Afrika ini, seorang laki-laki, dia sudah beristri, kemudian datang ponakannya.
tinggal di situ ya, namanya ponakan, anak saudarinya atau saudaranya kan, ya sudah dipersilahkan tinggal di situ sama ini si paman ini. Pamannya punya istri. Dan perlu kita ketahui saudara-saudara, saudari-saudari, bahwasanya istri dari paman, walaupun kita manggilnya bibi, itu bukan mahram. Itu bukan mahram. Dengan pengertian, seandainya paman kita meninggal, waduh, paman meninggal, ini bibi ini masih muda belia. Daripada dapat orang lain, mending saya nikah. Kalau mau seperti itu silakan, boleh. Setelah pamannya meninggal, misalnya dinikahi oleh ponakannya, bisa seperti itu. Atau umpamanya dicerai oleh pamannya, dinikahi oleh ponakannya. Bisa seperti itu. Karena apa? Karena bukan mahram. Lah ini paman yang kedatangan ponakannya ini, ponakan sudah besar ini, bukan ponakan masih kecil, enggak, sudah besar. Remaja atau sudah besar lah intinya itu. Sudah tinggal di situ, serumah dan seterusnya. Siang hari pamannya kerja. Dikira ponakannya sendiri, masa berkhianat sama pamannya. Ya sudah, ditinggalkan pamannya ini. Ditinggalkan ponakannya dengan istrinya. Ditinggal, akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Kemudian pulang terciduk, kedapatan kan. Akhirnya si paman ini marah, kemudian saking marahnya ini, ponakannya ini, telinganya diiris. Telinganya diiris. Sehingga jadi kisah, jadi cerita. Itu kenapa dulu seperti itu. Ya, akhirnya jadi ceritanya tadi itu. Artinya gini, seandainya mereka memperhatikan masalah kholwat, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Kholwat, jadi ini kan kholwat muharramah ini. Walaupun ini istri pamannya kan bukan mahramnya. Makanya ini penting. Di sini seorang suami juga harus paham ilmu agama, istri juga harus paham ilmu agama demi berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Ini tuh ya, istri tidak berhak memberikan izin kepada orang untuk masuk ke rumah suaminya tanpa izin darinya. Berikutnya ya, yang termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menolak memenuhi hak suami untuk bersenang-senang dan yang menjadikan suami bergairah seperti berhias atau berdandan untuknya, kecuali kalau ada uzur. Kecuali kalau ada uzur. Uzur syar'i tentunya. Jadi alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi gini, suami misalnya kita ketika minta jatah kepada istri dalam tanda kutip, minta servis kepada istri dalam tanda kutip, maka di sini tidak boleh ditolak. Kecuali si istri ini ada uzur. Sesibuk apapun, istri nggak boleh menolak. Kecuali uzur syar'i. Seperti apa uzur syar'i? Satu, misal istri dalam kondisi sakit. Tidak mampu memenuhi permintaan suami. Ya di sini ya sepatutnya, seyogianya, semestinya si suami ini harus paham, harus memaklumi kondisi istrinya. Yang kedua adalah istri ini dalam kondisi haid atau nifas. Jadi tidak boleh perempuan yang sedang dalam kondisi haid atau nifas ketika keluar darah, itu tidak boleh si suami ini melakukan hubungan badan dengan istrinya. Sebaliknya, istri juga tidak boleh mempersilahkan suaminya untuk menjamahnya dalam kondisi seperti ini. Atau seandainya sudah berhenti darahnya tapi belum mandi wajib, itu juga tidak boleh. Termasuk uzur. Ya. Jadi, dan ini ada dua pendapat terkait masalah ini. Jadi, kalau ada yang bertanya, bagaimanakah hukum seorang suami bersenang-senang dengan istrinya dalam kondisi istri ini haid atau nifas, keluar darah? Sebagian ulama mengatakan pokoknya yang ma baina surra wa rukbah itu tidak boleh. Permulaan di antara pusar dan lutut ya tanpa kain penghalang itu tidak boleh. Walaupun nggak sampai jima tidak boleh. Nah, saya berhubungan badan, para ulama mereka mengatakan tidak boleh. Kenapa? Takut kebablasan. Sebagian ulama yang lain mengatakan kalau sekedar seperti itu saja ya boleh, yang penting tidak jima. Karena ada hadis yang menyebutkan isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi terserah sama istrinya ngapain aja terserah, yang penting tidak sampai jima. Ya, ada pendapat seperti ini, pendapat seperti ini. Ya kalau orangnya kuat ya sudah, berarti bisa ngikut pendapat yang kedua. Tapi kalau enggak, misalnya takut kebobolan atau kebablasan, ya ini saya bahasan seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami dan tidak dianggap tabu. Maka ini mengikuti pendapat yang pertama untuk ihtiyat. Kemudian yang ketiga termasuk kondisi uzur adalah ketika istri ini dalam
kondisi waktu yang sempit untuk melaksanakan sholat wajib. Jadi misalnya bangun ya sudah fajar, sudah berlalu waktu lama, kemudian belum sholat dan si suami minta. Nah ini kan kalau misalnya dilayani, kemudian kan ya harus mandi dan seterusnya, nanti akan ketinggalan waktu sholat. Waktu sholat subuh keburu habis. Maka dalam permasalahan seperti ini, ya termasuk uzur. Artinya si istri ini boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan badan. Jadi itu termasuk contoh-contoh kondisi uzur. Nah, kenapa kok nggak boleh? Apakah ada hadisnya? Ada. Dalam sebuah hadis yang sama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu muhajiratan firasya zawjiha, la'anathal malaikatu hatta tarji'." Idza batatil mar'atu muhajiratan firasya zawjiha, la'anathal malaikatu hatta tarji'. Di seorang perempuan apabila dia meninggalkan ranjang suaminya di waktu malam, meninggalkan ranjang suaminya artinya ya tidak mau melayani suaminya. La'anat hal malaikatu hatta tarji', maka para malaikat mengutuk perempuan tersebut sampai ia kembali, sampai ia mau. Seperti itu. Jadi ini tentunya jika tidak ada uzur. Kalau ada uzur maka berarti ya itu lain lagi ceritanya, dan itu sudah kita sebutkan. Kemudian termasuk yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya istri juga tidak melakukan puasa sunnah kecuali dengan izin dari si suami. Jadi kalau mau puasa sunnah ini harus izin dari suami. Kalau suaminya ya silakan mah puasa mah besok mana apa-apa. Atau silakan dah besok puasa dah enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya jangan berpuasa. Jangan berpuasa. Kalau puasa wajib bagaimana? Puasa wajib. Puasa wajib ya, suaminya bersabar dulu nunggu nanti waktu berbuka. Hadisnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih. La yahilu lil mar'ah, tidak halal bagi seorang istri an tasuma melakukan puasa wa zawjuha syahidun, padahal suaminya hadir, ada di situ dalam kondisi bepergian. Illa biidnih, kecuali dengan izinnya. Jadi ya laiknya seyogianya sepantasnya semestinya istri konfirmasi terlebih dahulu, dan ya suaminya ya kalau istrinya mau berpuasa puasa sunnah ya didukung gitu. Iya mah puasa mah, teman nanti papa yang bikinin makan sahur umpamanya. Jadi saling bertolong menolong dalam perbuatan ketaatan. So sweet kan kalau seperti itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum mukminin, kaum muslimin, muslimat, mukminat untuk bertolong menolong dalam perbuatan ketakwaan dan kebaikan. Dan larangan bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, jadi intinya adalah si istri ini harus taat kepada suami. Tapi apakah dalam semua hal? Enggak. Bukan dalam semua hal. Dalam sesuatu yang bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu taatnya istri kepada suami ini terbatas, dibatasi oleh syariat, yaitu dalam segala hal yang bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh mentaati makhluk dalam sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak umpamanya dia punya kewajiban untuk taat kepada orang tua. Seorang murid umpamanya dia seharusnya taat kepada guru. Tapi apabila yang diperintahkan itu adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu tidak boleh ditaati. Orang tua nyuruh anaknya nyuri, tidak boleh. Misalnya ada guru nyuruh muridnya untuk meladeni dalam tanda kutip, tidak boleh. Beberapa waktu yang lalu itu di pondok pesantren di Kalimantan itu ada kedapatan seorang yang katanya ustadz itu sudah menggagahi sekitar 34 santriwatinya. Dan modusnya seperti itu, kamu santri, kamu harus tidak boleh tidak nurut dengan guru, harus nurut dengan guru. Ini kan waliyadzubillah. Bukan seperti itu. Jadi taat kepada makhluk itu adalah bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya jelas,
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi tidak boleh taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam siapapun berlaku. Mau suami, mau presiden, mau bos pimpinan perusahaan umpamanya. Orang yang gaji kita misalnya. Nah, ini tidak boleh taat kepada mereka. Jadi dalam hal ini seandainya seorang suami meminta atau menyuruh kepada istrinya untuk menghidangkan khomer umpamanya, untuk membelikan makanan yang diharamkan umpamanya, maka ini tidak boleh ditaati. Karena makhluk ini tidak ditaati dalam hal yang merupakan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Kemudian ada satu permasalahan penting yang ini harus kita pahami, dan ini beredar di masyarakat ya, setidaknya di Arab ini viral gitu. Orang-orang punya pemahaman yang keliru terkait masalah ini. Mereka mengatakan bahwasanya apabila seorang perempuan itu disetubuhi oleh suaminya lewat dubur, jadi si suami ini memasukkan kemaluannya ke dalam lubang dubur istrinya, itu katanya istrinya ini jadi tertalak. Ini tidak benar. Tidak serta-merta ketika seorang suami mendatangi istrinya, maksudnya menggauli istrinya, memasukkan kemaluannya ke dalam dubur istrinya, kemudian istrinya ini menjadi tertalak, jatuh cerai. Enggak, jatuh talak, tidak seperti itu tidak benar. Tapi memang perbuatan itu hukumnya dosa. Walaupun dengan istrinya sendiri, itu hukumnya dosa. Dan perlu dipahami ya, yang haram itu adalah melakukan hubungan badan, si suami memasukkan kemaluannya ke dalam lubang dubur istrinya. Itu. Tapi kalau ya mungkin kalau dengan gaya-gaya tertentu, tapi tidak sampai seperti itu, ya tidak haram hukumnya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Di ayatnya seperti itu. Jadi artinya gini, kalau seorang suami memasukkan kemaluannya ke dalam kubul istri, kubul berarti kemaluan depan ya, farjinya istri, tapi ya dengan gaya istri di depan, suami membelakangi istri, ya itu bukan sesuatu yang diharamkan. Yang haram adalah si suami memasukkan kemaluannya ke dalam tubuh istrinya. Itu hukumnya haram, tetapi ini tidak menjadikan talak jatuh. Ini mudah-mudahan dipahami. Dan juga tidak disebut dengan liwat. Tidak disebut dengan liwat. Jadi karena definisi liwat itu adalah seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam dubur selain istrinya. Entah itu dubur perempuan, atau dubur laki-laki, atau dubur binatang. Itu namanya liwat, tetapi ke dalam lubang dubur istrinya itu tidak dinamakan liwat. Tetapi hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena gini, kalau nanti dinamakan liwat, ini punya ketentuan hukum. Yang diliwat ini hukumnya apa? Yang melakukannya ini hukumnya apa? Apakah kena rajam atau bagaimana? Muhsan ataukah tidak? Nah, makanya ini tidak dinamakan dengan liwat, tapi hukumnya adalah haram. Tuh. Yang berikutnya adalah hak istri. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Lihat biasanya pertanyaannya banyak ya, biar nanti kalau ada yang kurang paham atau ada sesuatu yang ditanyakan, monggo silahkan. Saya buka langsung ya. Ada yang bertanya katanya. Izin bertanya Ustadz, silahkan. Kebiasaan di sini kan kalau ada undangan itu tamu yang diundang datang bawa amplop dengan isi uang atau yang lainnya. Kalau tidak bawa, itu pandangan masyarakat jadi kurang bagus. Bagaimana kalau kondisi kita sedang kekurangan uang dan diundang walimah, apakah ini termasuk uzur yang membolehkan tidak hadir? Saya belum pernah dengar ini termasuk uzur yang tidak membolehkan hadir. La arif, apakah termasuk uzur seperti ini? Nggak tahu Mbak Esta. Tapi kalau saya hadir aja nggak apa-apa. Setidaknya kita biasanya kan amplopnya kan nggak ada namanya kan, jadi ya kita husnuzon kalau mereka husnuzon sama kita. Bahwasanya kita ngasih amplop gitu, setidaknya ya kita hadir itu daripada nggak hadir sama sekali. Tapi saya nggak tahu apa yang termasuk uzur, wallahu alam asal, insyaallah.
Ya, di sini harus taruh nama Ustadz. Harus taruh nama. Enggak ya itulah, nggak tahu saya hukumnya seperti apa. Ya, ganti domisili aja mungkin. Berikutnya, ini bagaimanakah anak yang lahir di luar nikah? Siapakah mahramnya? Mahramnya ya ibunya mahram. Ibunya mahram. Kemudian eh, ibunya mahram, saudarinya mahram. Ibunya kalau melahirkan lagi punya anak perempuan mahramnya, ya kan? Saudari ibunya mahram, ibu-ibunya neneknya mahram. Banyak mahramnya. Tuh. Tuh sudah saya jawab. Ada lagi? Apakah menyamai anggota tubuh istri dengan sang ibu dapat menyatukan talak? Thanks Ustadz, mohon penjelasannya. Ini sebenarnya mau dibahas. Ini namanya, jadi gini, menyamai anggota tubuh istri dengan sang ibu dapat menyatukan talak. Tidak serta-merta seperti itu. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Jadi dalam kajian apa munakahat pernikahan ini nanti ada istilah yang disebut dengan zihar. Ada permasalahan yang disebut dengan zihar. Apakah zihar itu? Zihar itu adalah menyerupakan anggota tubuh ibu dengan anggota tubuh istri. Tapi tujuannya adalah untuk menyakiti istri, mengharamkan untuk berhubungan badan dengan istri. Itu namanya zihar. Ini tidak serta-merta menjatuh talak, tapi ada ketentuannya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Tuh. Jadi menyamakan gini, kita misalnya seorang laki-laki itu kan ibunya kan haram. Seorang anak itu haram menikahi ibunya. Berdasarkan ayat Al-Qur'an, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Jadi diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Jadi ibu kita ya haram bagi kita untuk menikahinya. Tidak boleh. Secantik apapun ibu kita, tidak boleh kita menikahi ibu kita. Seperti itu. Lah, ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, misal dalam bahasa Arab, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu, posisi kamu, status kamu sekarang, itu seperti ibuku, seperti punggung ibuku. Dengan pengertian sebagaimana ibuku itu haram bagiku, kamu juga haram bagiku. Maka perkataan seperti ini adalah perkataan yang diharamkan. Namanya zihar. Namanya zihar. Nah, ini hukumnya haram karena ini menyakiti istri. Apakah otomatis jatuh talak? Tidak otomatis. Ada ketentuannya, insya Allah kita bahas ketika sampai kepada babnya. Mohon bersabar. Makanya kajian berikutnya harap rajin ngaji terus. Bagaimana dengan istri yang tidak paham agama, menikah dengan laki-laki yang kurang paham agama pula lewat jalur pacaran? Apakah berkah pernikahan tersebut, Ustadz? Dan apakah keturunan dari pernikahan tersebut berdampak terhadap agamanya, Ustadz? Jadi gini, ya sesuatu yang dibangun atas dasar kebodohan ya biasanya tidak berkah. Sesuatu yang dibangun atas dasar kebodohan itu tidak berkah. Jangankan urusan pernikahan yang ini sampai seumur hidup ya. Orang itu kan nikahnya kan pengennya ya langgeng kan. Kecuali orang-orang yang nyeleneh yang pengen cuman incip-incip gitu aja. Kan bukan itu tujuannya kan. Artinya gini ya, wawasan terkait hukum pernikahan ini harus dipahami sebagaimana mestinya. Kalau seandainya dengan jalur semacam ini, yang laki-laki nggak paham agama, yang perempuan nggak paham agama, ya kita lihat akan seberapa lama mereka akan bertahan. Seperti itu. Kalau seandainya dalam pernikahan kemudian rukun, syarat, segala hal terpenuhi, ya pernikahannya sah. Gitu. Pernikahannya sah, punya anak, anaknya sah. Nasabnya kembali kepada si ayah, dan seterusnya. Tapi ya jelas akan berdampak kepada agamanya, bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia bersikap, akan terjadi ketimpangan dalam berumah tangga. Si suami akan menuntut sesuatu yang bukan haknya, si istri juga demikian. Kemudian mereka karena nggak tahu kewajibannya masing-masing melalaikan kewajibannya. Ya apa yang diharapkan dari hubungan yang seperti itu? Itu. Ini Mbak Riz atau Pak Riz ini.
Berikutnya, Ustadz, kalau hujan atau lokasi jauh bisa jadi uzur menghadiri walimah tidak Ustadz? Bagaimana dengan undangan akad? Wajib juga kah Ustadz? Undangan akad. Yang gini, walimah ya ini memang dibedakan ya sama orang-orang. Pokoknya undangan untuk jamuan makan itu namanya walimah. Undangan untuk jamuan makan itu namanya walimah. Mau setelah akad, biasanya orang habis akad kalau di tempat saya langsung 2 hari. Jadi hari pertama atau hari kedua akad, setelahnya langsung dilanjutkan. Kalau seandainya dipisahkan, akadnya tanggal sekian, walimahnya tanggal sekian, ya sudah. Ketika sudah datang ke salah satunya dan dua-duanya walimah, ya berarti sudah gugur kewajiban kita, tidak harus datang untuk kali kedua. Kalau hujan bagaimana? Enggak tahu hujan. Nunggu sampai reda, Mbak. Lokasi jauh bisa jadi uzur nggak menghadiri walimah. Kalau jauh misalnya, ini saya pengen saya pastikan terlebih dahulu ukuran jauhnya ini seperti apa. Nanti insya Allah mau diingatkan nanti chat aja sama admin biar nanti mengingatkan saya terkait pertanyaan yang belum terjawab. Kalau muter musik elektronik yang ada bunyi gitar, apakah termasuk uzur Ustaz? Yang jelas gini, pokoknya ketika terjadi kemungkaran, ya, dan saya tidak tahu ini hukum musik elektronik ini, apakah ada perincian atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang jelas, contoh yang jelas yang disebutkan oleh para ulama adalah memainkan alat musik yang diharamkan, seruling, kemudian gitar yang ada senarnya itu, mau gitar biasa ataupun gitar elektrik, tapi gitar beneran bukan rekaman. Nah itu jelas itu. Atau biola yang digesek itu, atau yang alat musik yang atasnya besar, kemudian tengahnya kecil, kemudian besar lagi, nah itu juga hukumnya haram. Gitu. Ustadz mau nanya, apakah nikah siri itu perlu akad 2 kali untuk mendapatkan buku nikah? Ini lagi rame ini. Jadi gini, ini pertanyaannya ini campur ini. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya nikah siri itu istilah sebenarnya. Istilah maksudnya apa? Nikah yang tidak ada catatan buku negara. Catatan sipilnya tidak ada. Gitu. Secara legal formal kenegaraan itu nggak diakui oleh negara itu karena ya ada yang kurang gitu catatannya itu. Entah surat apa atau gimana. Dan negara kita husnuzon mereka mengatur itu ya untuk menjaga hak masing-masing mungkin. Biar nggak ada yang ditolimi. Makanya harus ada catatan yang dibukukan di sipil mereka. Apakah nikah siri perlu akad 2 kali untuk mendapatkan buku nikah? Kalau untuk mendapatkan buku nikah ini pertanyaannya bukan ke saya, Mbak, tapi ke sana ke KUA sana. Itu bagaimana ketentuannya? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas orang ketika menikah sudah sekali akad saya sudah tidak perlu akad lagi. Kalau untuk mendapatkan buku nikah ini pertanyaan bukan saya karena saya bukan petugas KUA. Tanyanya ke sana, Pak KUA atau petugas yang ditunjuk. Di undangan yang tertulis cuma nama Bapak. Kalau seandainya yang datang malah sekeluarga, apa boleh Ustadz? Ya kalau seandainya yang diundang itu rela, ridho, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Malah senang umpamanya, enggak apa-apa. Gitu. Misalnya malah senang karena ngajak satu RT, misalnya malah senang biar tambah ramai umpamanya, enggak apa-apa. Tapi yang dimaksud adalah orang yang diundang itu. Cuman ini kan nanya kalau yang datang lebih dari itu lah, itu lihat orangnya ridho enggak. Kalau ridho ya enggak ada masalah. Ustadz, di masyarakat yang hamil di luar nikah itu tanggal lahirnya disamarkan dan dinasabkan kepada bapaknya. Berarti dari jalur bapaknya bukan mahramkah? Jadi gini, ini subhanallah saya kok kurang paham ya alur pertanyaannya. Di masyarakat hamil di luar nikah, tanggal lahirnya disamarkan, dinasabkan kepada bapaknya. Ya, maksudnya penyamaran tanggal lahir ini apa gitu? Kenapa kok disamarkan gitu? Kemudian tiba-tiba ditanya nasab kepada bapaknya. Saya nggak paham untuk yang penyamaran tanggal lahir. Yang jelas gini, untuk nasab bayi
atau anak yang lahir karena hubungan di luar nikah, hamil di luar nikah, hamil duluan sebelum akad nikah, maka ini tidak dinasabkan kepada bapaknya. Tidak dinasabkan kepada bapaknya. Itu yang jelas, itu satu. Kemudian bapaknya ini apakah menjadi mahram? Ini bapak dalam tanda kutip ya, bapak biologis maksud saya. Jadi yang jelas anak yang lahir ini dia nasabnya tidak kembali kepada si bapak biologis, kepada laki-laki yang telah menghamili ibunya. Jadi laki-laki yang menghamili ibunya sehingga dia lahir itu bukan bapaknya secara syar'i. Nasabnya tidak kembali ke laki-laki ini. Walaupun secara biologis seperti itu. Nasabnya tidak kembali pada laki-laki itu. Tapi hanya kembali kepada ibunya. Itu satu permasalahan. Lah, apakah bapak ini menjadi mahram? Tergantung. Laki-laki ini menjadi mahram tergantung. Apabila laki-laki ini kemudian menikahi perempuan yang ia hamili, ibunya, maka menjadi mahram. Kenapa? Karena laki-laki ini adalah suami ibunya. Paham ya? Karena laki-laki ini suami ibunya. Tetapi kalau seandainya laki-laki ini tidak menikahi ibunya, walaupun dia bapak biologisnya, maka tidak jadi mahram. Artinya karena bukan mahram, berarti boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Tapi hukumnya makruh. Itu. Perempuan yang tahu seorang laki-laki ini murtad atau kafir, lalu itu menikahinya karena cinta dan ia mengabaikannya itu sama, maka hukum si perempuan itu apakah masih tetap Islam, Ustadz? Kalau dia meridhoi kemurtatan, kekufuran, ya enggak. Dan pernikahannya enggak sah dan hubungan mereka ini zina. Saya ulang, kalau perempuan ini ridho, rela dengan kekufuran, kemurtatan laki-laki ini, berarti ridho bil kufur, bahwa kufur. Dia rela dengan kekufuran, berarti kufur juga. Maka dia terjatuh kepada kufuran. Dan pernikahan ini tidak sah, hubungannya itu adalah zina. Setiap undangan makan disebut walimah ya Ustadz? Ya. Cuman enggak mesti walimatul urus, tapi walimah. Kalau seorang anak lahir di luar nikah, apakah dia bisa menjadi wali bagi saudarinya? Ini mau saya tanyakan ini, tolong nanti dicatat Bu admin, mohon dicatat nanti biar saya tanyakan. Bagaimana hukumnya membawa teman undangan yang tidak diundang oleh orang yang mengadakan acara? Apakah makan yang dia makan itu termasuk haram? Karena ada saya dengar katanya haram, mohon penjelasannya Ustaz. Nah itu, dilihat kalau misalnya yang undang tidak ridho, ya tidak boleh, haram hukumnya. La yahillu malu mri'in illa bi nafsi minhu. Tidak boleh. Kalau makanan, seseorang itu memakan makanan orang lain yang orang itu tidak ridho. Jangankan kayak gitu ya, misalnya ada orang ngasih, tapi ngasihnya itu karena malu. Dan orang yang dikasih ini tahu kalau orang ini ngasih karena malu. Maka itu haram hukumnya untuk diambil itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini berarti apa? Dia mengambil sesuatu yang diberikan kepadanya karena malu. Orang yang ngasih ini malu kalau nggak ngasih. Nggak boleh. Makanya hukumnya haram. Ya, kalau ingin ngajak teman ya konfirmasinya dulu. Insya Allah diizinkan. Berikutnya, seorang suami istri bertengkar terus. Si suami mengatakan kalau engkau keluar 7 langkah dari pintu maka jatuh talak 3. Pertanyaannya, apakah talaknya benar-benar berlaku ketika dia melanggar perkataan suaminya? Iya, berlaku. Dan makanya harus hati-hati. Ya, suami harus bisa jaga mulutmu harimaumu, dan sampai menyesal di kemudian hari. Dia mengatakan apa-apa, talak yang mu'allaq seperti ini, digantungkan kepada perbuatan istri, dan istri akan mengerjakan hal itu, ya berarti kalau dikerjakan, talaknya jatuh. Dan talaknya nggak main-main, talak 3 ini. Talak 3 ya berarti konsekuensinya berat. Sudah saya sebutkan, sering saya sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika anak hasil hubungan di luar nikah, lalu si bapak biologis menikahi ibunya, kan jadi mahram.
Lalu jika bapaknya cerai pun dengan ibunya bagaimana? Tetap mahram. Tetap mahram. Jadi gini, contohnya seperti ini. Misal seorang ibu ya punya anak perempuan. Seorang ibu punya anak perempuan. Kemudian suaminya alias bapak dari anak perempuan ini meninggal. Akhirnya ibunya kawin lagi. Atau nggak meninggal, cerai misalnya dengan bapaknya. Si ibu kawin lagi. Dan mereka sudah berhubungan badan. Maka suami dari ibu ini adalah mahram. Mahram ilal abad. Artinya walaupun setelahnya cerai misalnya dengan suaminya, bapak sambungnya cerai, ibunya ini cerai dengan bapak sambungnya, istilahnya kita kan bapak sambung. Maka ini ya mahram, enggak boleh misalnya habis ibunya nikah dengan anaknya, enggak boleh. Enggak boleh, mahram. Jelas ya? Ya, monggo kalau masih ada lagi. Alhamdulillah. Iya. Sudah? Masya Allah. Selalu ramai dengan pertanyaan. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Tinggal 2 menit. Mungkin yang ada di sini mau nanya. Talak 3 itu bisa dengan sekali ucap ya? Iya. Talak 3 bisa dengan sekali ucap. Antitolikun salasan, ya sudah jatuh talak. Kamu saya talak 3. Kamu saya talak 3, udah talak 3 itu. Enggak, saya nggak bilang seperti tadi. Tidak setiap menghadiri walimah itu wajib, enggak. Yang wajib itu adalah walimatul urus. Walimah jamuan makan karena pesta pernikahan. Selebihnya enggak. Misalnya khitan enggak, misalnya anak punya bayi enggak wajib. Nah, ini penting sekali. Ini hukum pernikahan orang non muslim apakah haram? Maksudnya gimana ini? Non muslim dengan non muslim gitu. Jika haram punya anak lalu menjadi mu'alaf lalu nikah sama muslim, bagaimana hukum pernikahannya? Masya Allah, ini pertanyaan perlu diperjelas ini. Yang jelas gini, Mbak penanya atau ya Mbak penanya, orang kafir ya ketika mereka menikah dengan orang yang seagama, sekeyakinan dengannya, dan mereka menikah dengan ketentuan yang berlaku dalam agama mereka, ya berarti itu pernikahan yang sah legal. Artinya gini, kalau punya anak, berarti ya anak itu dinasabkan kepada mereka berdua, kepada bapak dan ibunya. Kemudian kalau anak ini masuk Islam, ya sudah, dia muslim. Dia muslim. Dan apabila menikah dengan muslim, dengan pasangannya yang muslim, ya nggak ada masalah. Pernikahannya sah. Makanya kita di para sahabat itu kan nasabnya kan kembali kepada bapak-bapak mereka. Walaupun bapak mereka ini bukan seorang muslim, Umar bin Khattab misalnya, Utsman bin Affan, ini Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, Khattab, Affan, Abu Thalib, ini mereka adalah orang-orang kafir, tidak masuk Islam. Nah, mereka menikah dengan ketentuan yang berlaku di keyakinan mereka. Jadi para ulama mengatakan nikah hum nikah, wazina hum zina. Jadi pernikahannya ya dianggap pernikahan. Kalau mereka dalam agama mereka disebut zina, berarti itu zina, seperti itu. Itu kalau yang dimaksudkan adalah pernikahan non-muslim antara mereka ya, yang seagama dan mereka. Apakah semua puasa sunnah diharamkan bagi istri untuk dikerjakan tanpa izin suami? Hadisnya seperti itu. Tadi sudah jelas kan? Maksudnya seorang istri itu ketika dia hendak berpuasa puasa sunnah, maka tidak halal baginya
La yahillu lil mar'ati an tasum wa zawjuha syahidun illa bi'idzni. Puasa sunnah semuanya seperti itu. Suami hendak poligami, apakah perlu izin sama istri? Waduh, jawab apa enggak ini? Enggak perlu izin. Karena sudah diizinkan oleh Al-Quran. Tapi alangkah baiknya membangun komunikasi yang baik lah. Biar enak gitu aja gitu loh. Ustaz minta nasihatnya, saya ingin menikah. Masya Allah, mubarak. Bagaimanakah kriteria wanita yang harus saya nikahi agar saya termasuk lelaki yang beruntung? Kalau saya nanya Syekh itu gini, ya simple jawaban beliau itu. Pokoknya kamu menikah dengan perempuan yang bisa membantumu dalam urusan agama. Tu'inuka ala amri dinika. Perempuan yang membantumu dalam urusan agamamu. Sabda Rasulullah sudah jelas. Tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha. Ini saya sebutkan secara nggak urut ya. Li jamaliha karena kecantikannya. Kemudian lima liha karena hartanya. Wali hasabiha dan karena apa nasabnya. Tapi anjuran Rasulullah adalah fadfar bidzatiddin taribat yadak. Jadi anjuran Kanjeng Nabi kita diperintahkan untuk memilih seorang perempuan, kriteria utama kita adalah agamanya. Orang yang ya mengerti agama atau setidaknya seandainya mungkin bukan seorang ustazah atau syekhoh atau da'iyah misalnya, setidaknya dia mau belajar seperti itu, mau belajar dan seterusnya. Jadi intinya adalah orang yang siap menemani kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah pernikahan yang dipaksakan? Itu sudah saya jawab kemarin. Karena si pria harus bertanggung jawab telah menghamili. Apakah sah? Yang beda kasusnya, kasus sebelumnya itu yang dipaksa itu si perempuan. Kalau yang memaksa ini adalah wali, yaitu ayah ataupun kakek dari jalur ayah, maka itu sah dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di sini yang dipaksa berarti si pria ya. Ini ingin saya tanyakan ini. Saya rasa cukup ini karena sudah jam 9, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqomah, bisa mengamalkan ilmu kita sebagaimana mestinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nuhalil wa nusolli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.